Ya, selamat siang CNBC Indonesia. Selamat siang juga Pak Ajib. Saya dengan Hasmi dari Treasury Sales di Bank Mega. Oke, menanggapi CNBC Indonesia bahwa memang opening pagi ini kita berada di level udah 15.700-an ya. Jadi pertanyaannya apakah akan naik lagi atau tidak gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih memang di November ini sempat terjadi kenaikan itu juga di awal November, itu tanggal 4 tuh exactnya, dan juga mengulang kembali kenaikan di 15.700 beberapa hari ini. Ya, saat ini memang posisi tertinggi itu kalau kita lihat di bulan November ini, range-nya 15.740 sampai 750, yaitu posisi tertingginya. Cuman kalau dilihat secara teknikal ditarik dari historis, posisi tertinggi itu sempat di Maret 2020 saat pandemi COVID 2019 itu diumumkan. Saat itu levelnya memang mencapai 16.800 sampai 900. Nah, tapi kalau kita melihat historis yang ada dan kita kaitkan dengan kondisi sekarang ya, bahwa Fed itu terakhir dari salah Fed ya, bahwa menyebutkan bahwa akan less agresif, dan juga dari informasi yang ada bahwa inflasi di Amerika Serikat itu akhirnya turun di bawah figure 8% ya. Jadi itu menyebabkan market itu kembali lagi risk on. Jadi kalau kita lihat nih sebelum nyentuh 15.700 sempat level lowest kita US rupiah itu 15.410 waktu sehari setelah setelah inflasi di Amerika Serikat itu dirilis. Ya, jadi chance-nya ada nggak sih untuk bakal kembali melemah? Ya, jadi ini kita lihat bahwa kalau saya melihat sih figure di 15.800 sebagai next resistance-nya. Jadi ini sempat saya informasikan juga waktu sebelumnya di CNBC Indonesia juga, kita masih melihat level di 15.800. Cuman dengan kondisi Indonesia yang secara fundamental baik-baik saja ya, dilihat dari beberapa faktor nanti akan kita bahas, saya rasa 15.700-an ini termasuk level tinggi bagi US rupiah, seperti itu. Sudah dikatakan oleh Pak Ajib. Di sisi lain begitu ya, kinerja dari pertumbuhan perekonomian Indonesia ini masih tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan sejumlah negara-negara lainnya. Lantas bagaimana ini Pak, daya tarik pasar keuangan di Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara di tengah kondisi yang saat ini inflasi, lalu juga suku bunga saat ini Pak Hasmi? Oke, terima kasih. Oke, saya akan menanggapi dari pasar keuangan Indonesia saat ini, ya, sebagaimana menjadi daya tarik bagi investor asing ataupun domestik. Ya, jadi kita lihat dulu lanjutan tadi pelemahan rupiah ya, bila dibandingkan dengan kawasan Asia Tenggara, ya ini relatif masih terjaga. Jadi secara year to date pelemahan rupiah saat ini sekitar 9-10%. Bila kita bandingkan dengan kawasan di Asia Tenggara seperti Filipina peso, yaitu pelemahannya juga hampir 11%, Thailand baht sekitar 7%, ringgit 8%. Jadi sebenarnya Asia Tenggara ini dinilai pelemahan against US dollar masih cukup oke ya dibandingkan dengan negara maju ya, karena memang di negara maju seperti di Eropa ataupun di London ya, mereka memang kena impact akibat masih adanya perang dingin ya antara Rusia dan Ukraina, kemudian juga energy crisis, itu menyebabkan ekonomi mereka mengalami penurunan. Bahkan sempat terinformasi bahwa nanti di London akan mengalami resesi bila pertumbuhan ekonomi kembali negatif. Ya, jadi balik lagi kawasan Indonesia, selain mata uang rupiah atau Garuda itu dinilai masih terjaga pelemahannya, inflasi di kita juga masih terkendali ya. Jadi di Oktober 2022 secara year on year inflasi kita itu 5,71%, menurun dibanding periode sebelumnya 5,95%. Berarti apa? Hal yang dilakukan oleh moneter kita, yaitu Bank Sentral untuk mengendalikan inflasi dengan cara menaikkan BI 7 days repo rate, itu dinilai sangat efektif ya. Ya, jadi dilihat komponen intinya juga sebesar 3,31%, masih di range-nya BI 3-4%, dan secara year to date juga masih 2,97%. Jadi memang Bank Indonesia selaku bank sentral kita dinilai memang cukup baik ya untuk mengendalikan inflasi ini sebelumnya yang sudah menaikkan dulu giro wajib minimum, baru terakhir di sisi BI 7 days repo sebagai benchmark rate, dan kemudian juga dilihat dari government bonds kita 10 years ya, ini saya lihat dari pasar keuangan, bahwa yield kita tuh sudah membaik. Jadi sempat yield kita tuh menyentuh 7,5% ya, dinilai pada saat itu 7,5% itu
dinilai bagi foreign investor dinilai sebagai yield yang cukup atraktif ya, cukup atraktif. Karena saya bandingkan juga dengan fixed income market lain ya untuk benchmark seperti di Filipina ya. Filipina juga mempunyai yield yang cukup oke sekitar 6,9 sampai 6,9%. Kemudian juga di India pun masih 7,3 dan ini bila dilihat nih semenjak inflasi di Amerika itu turun, kemudian di drive dengan US government bonds 10 years juga menguat ya, ataupun yield-nya juga kembali turun dan juga diikuti oleh kita, sekarang menyentuh sekitar 6,98%, itu sebagai daya tarik bagi investor asing. Dan terakhir juga kepemilikan investor asing di SBN, kita kembali di level 734 triliun as of 28 November. Kemarin yang saya ambil dari website Kementerian Keuangan. Jadi ini dinilai pasar keuangan Indonesia, kalau saya lihat ya baik dari sisi bonds market, kemudian dari sisi US rupiah juga, dan terakhir dari sisi saham ataupun indeks kita di GCI juga masih oke di level 7 ribuan.